Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ustadz Ustazah yang saya hormati, dan tidak lupa untuk semua teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang berbahagia. Yang paling utama pada hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini nikmat bagi kita semua dapat berpartisipasi lomba pidato dalam rangka memperingati Isra Mi'raj tahun 1942 Hijriah dengan bahagia tanpa kekurangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat wassalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, mengenai keindahan Islam diantaranya ketika beliau baginda Nabi Muhammad mulai mendapatkan banyak sahabat yang dahulunya membenci dan menghadik Islam, namun sekarang menjadi sahabat Nabi, bahkan khalifah menggantikan Nabi. Di dunia yang penuh dengan perpecahan ini, hendaknya kita memutuskan satu jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti beliau dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat sekaligus. Amin. Dan beliau baginda Nabi Muhammad mengajarkan Islam dengan penuh kebaikan, penuh keindahan, dan penuh kerahmatan, yaitu satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahi wal Islam. Inna dina indallahi Islam. As-sadaqallahul azim. Artinya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Karenanya kita diajarkan untuk memaknai ajaran Islam dari masa ke masa, dan kita banyak belajar untuk dapat mengibarkan bendera Islam yang memegang dunia. Pemirsa hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana sikap kita menghadapi perpecahan, sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim, yakni yang sedang hangat dibicarakan oleh dunia internasional, adanya sekelompok pemberontak Islam yang mengatasnamakan ISIS atau Islamic Solidarity Iraq and Syria, yang mengindikasikan kata jihad di dalamnya, menyerang berbagai negara dengan bertubi-tubi. Bahkan Allah menjanjikan kedamaian dengan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Lalu bagaimana mungkin para teroris, para Zionis ISIS mengatasnamakan jihad? Bukan dengan demikian cara untuk berdamai, menguasai beberapa negara melalui kekerasan. Dengan demikian, maka kita sebagai orang muslim hendaklah mengislamkan diri kita, hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan baiklah pada Allah, sedangkan berhubungan baik pada sesama manusia adalah upaya kita untuk menjaga kerukunan. Diri yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, Islam dan melalui ajaran yang disebarkan Nabi semesta alam bersifat halus, lembut bagaikan sutra, dan sepatutnya Islam sebagai agama yang menjadi kepercayaan dan penyelamat di yaumil akhir, tetap sebagai ajaran yang tauhid, tidak untuk keterpaksaan menyembah Allah dengan kekerasan. Maka dari itu, umat muslim sepatutnya bersyukur dengan adanya Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana telapak tangan yang sempurna, maka indah dipandang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah, rahmat artinya kelembutan, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia agar tidak terjadi perpecahan di dalam dunia Islam. Kita wujudkan bersama Islam yang penuh dengan kebaikan, keindahan, dan kedamaian di masa depan kita bersama. Kita tanamkan akidah Islamiyah di dalam hati nurani kita, dan akan dibawa oleh sesama muslim dan dapat menciptakan kedamaian, serta tidak menutup kemungkinan bahwa Islam adalah pemimpin dunia. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kekurangan saya adalah semata karena saya sebagai manusia biasa, dan lebih saya semata yang milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hadinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam dari masa ke masa, dan kita banyak belajar untuk dapat mengibarkan bendera Islam yang memegang dunia. Pemirsa hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana sikap kita menghadapi perpecahan, sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim, yakni yang sedang hangat dibicarakan oleh dunia internasional. Adanya sekelompok pemberontak Islam yang mengatasnamakan ISIS atau Islamic Solidarity Iraq and Syria, yang mengindikasikan kata jihad di dalamnya, menyerang berbagai negara dengan bertubi-tubi. Bahkan Allah menjanjikan kedamaian dengan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Lalu bagaimana mungkin para teroris, para Zionis ISIS mengatasnamakan jihad? Bukan dengan demikian cara untuk berdamai, menguasai beberapa negara melalui kekerasan. Dengan demikian, maka kita sebagai orang muslim hendaklah mengislamkan diri kita, hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan baiklah pada Allah, sedangkan berhubungan baik pada sesama manusia adalah upaya kita untuk menjaga kerukunan. Diri yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, Islam dan melalui ajaran yang disebarkan Nabi semesta alam bersifat halus, lembut bagaikan sutra, dan sepatutnya Islam sebagai agama yang menjadi kepercayaan dan penyelamat di yaumil akhir tetap sebagai ajaran yang tauhid, tidak untuk keterpaksaan menyembah Allah dengan kekerasan. Maka dari itu, umat muslim sepatutnya bersyukur dengan adanya Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana telapak tangan yang sempurna, maka indah dipandang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Rahmat artinya kelembutan, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia agar tidak terjadi perpecahan di dalam dunia Islam. Kita wujudkan bersama Islam yang penuh dengan kebaikan, keindahan, dan kedamaian di masa depan kita bersama. Kita tanamkan akidah Islamiyah di dalam hati nurani kita, dan akan dibawa oleh sesama muslim dan dapat menciptakan kedamaian, serta tidak menutup kemungkinan bahwa Islam adalah pemimpin dunia. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kekurangan saya adalah semata karena saya sebagai manusia biasa, dan lebih saya semata yang milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hadinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.